Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 2 buku-buku berbicara. Kita akan belajar mencermati proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Ada di halaman 37 sampai dengan 38 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran B anak-anak mencermati proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Kisah kosakata kita. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami perubahan kosakata melalui penyerapan bahasa lain, misalnya bahasa Melayu, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Proses ini terjadi melalui perdagangan, penjajahan, maupun perjalanan antar daerah. Salah satu bahasa asing yang banyak memberikan pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia adalah bahasa Sanskerta. Sebagai catatan, bahasa Sanskerta adalah salah satu rumpun dalam keluarga bahasa Proto-Indo-Eropa yang banyak melahirkan bahasa-bahasa di Eropa. Sejalan dengan perdagangan dan persebaran agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara, termasuk Nusantara, bahasa Sanskerta yang digunakan untuk menulis Weda menjadi lebih dominan, berpengaruh terhadap bahasa Jawa, Bali, dan Melayu kuno. Dalam proses penyerapannya, ada yang diserap secara langsung, ada pula yang mengalami proses perubahan bunyi, perubahan tulisan, juga perubahan makna. Melalui proses adaptasi ini, kosakata bahasa Indonesia kian berkembang. Ada yang tercatat dalam kamus sebagai kata baku, ada pula yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Perhatikan beberapa contoh berikut. Tabel 2.2 contoh kata serapan anak-anak. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Sanskerta anak-anak. Ini bahasa Melayunya angka, bahasa Indonesianya angka, bahasa Sanskertanya ongko. Bahasa Melayu duta, bahasa Indonesia duta, bahasa Sanskerta duto. Bahasa Melayu angkasa, bahasa Indonesia angkasa, bahasa Sanskerta akoso. Bahasa Melayu permata, bahasa Indonesia permata, bahasa Sanskerta poromoto. Bahasa Melayu nagri, bahasa Indonesia negeri, bahasa Sanskerta nagari. Bahasa Melayu manah, bahasa Indonesia memanah, bahasa Sanskerta manas. Bahasa Melayu bahawa, bahasa Indonesia bahwa, bahasa Sanskerta bapa. Bahasa Melayu serigala, bahasa Indonesia serigala, bahasa Sanskerta sergala. Kegiatan 3 anak-anak mengeksplorasi kosakata dalam bahasa daerah. Kini giliran kalian menjadi peneliti kosakata. Perhatikan penjelasan tentang proses perubahan atau penyerapan kosakata dari bahasa daerah atau bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dalam proses penyerapannya ada kata yang diserap secara langsung, ada pula yang mengalami proses perubahan bunyi, perubahan tulisan, juga perubahan makna. Kegiatan ke-1, buatlah daftar kata dalam bahasa daerah kalian. Pilih kata-kata yang tulisan, bunyi, atau maknanya sama atau mirip dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Buat tabel seperti ini di buku tulis kalian. Ini tabel 2.3 membandingkan kosakata anak-anak. Ini contohnya, bahasa Jawa papat, bahasa Indonesia 4, bahasa Jawa bulan, bahasa Indonesia bulan. Yang ke-1, tukarkan catatan kalian dengan teman agar daftar kalian lebih lengkap. Kedua, jika kalian memiliki teman atau kerabat yang berbahasa daerah lain, ajaklah mereka melakukan hal yang sama. Yang ketiga, perhatikan apakah ada kata dalam bahasa daerah kalian yang diserap ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Baik anak-anak, karena ini ibu berasal dari Jawa, maka ibu ini memberi contoh bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, tapi nanti memberi contoh yang lain anak-anak. Bahasa Jawa asin, bahasa Indonesia asin. Bahasa Jawa sarapan, bahasa Indonesia sarapan.
Bahasa Jawa 5, bahasa Indonesia 5. Bahasa Jawa 10, bahasa Indonesia 10. Bahasa Jawa jagung, bahasa Indonesia jagung. Bahasa Jawa kalung, bahasa Indonesia kalung. Bahasa Jawa kulawarga, bahasa Indonesia keluarga. Bahasa Jawa watu, bahasa Indonesia batu. Bahasa Jawa wulu, bahasa Indonesia bulu. Bahasa Jawa coro, bahasa Indonesia cara. Bahasa Jawa kayu, bahasa Indonesia kayu. Bahasa Jawa dalan, bahasa Indonesia jalan. Bahasa Jawa roto, bahasa Indonesia rata. Bahasa Jawa rame, bahasa Indonesia ramai. Bahasa Jawa sate, bahasa Indonesia satai. Ini Ibu memberi beberapa contoh lain anak-anak, misalkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Gosong, gosong, sungkan, sungkan, ngirit, irit, pamrih, pamrih, doyan, doyan, enteng, enteng. Kalau bahasa Bugis dan bahasa Indonesia anak-anak, bangko, bangku, batu, batu, lemari, lemari, salama, selamat, sapatu, sepatu, daun, daun. Selanjutnya bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia. Duo, dua, acuh, acuh, gigi, gigi, ampuh, ampuh, bengis, bengis, kuciang, kucing. Bahasa Sunda dan bahasa Indonesia anak-anak. Nyeri, nyeri, sapatu, sepatu, mending, mending, adi, adik, akur, akur, citak, cetak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.